Since you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight with fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di depan situs manusia purba Sangiran. Lokasi ini terletak sekitar 15 km sebelah utara kota Surakarta. Tepatnya ada di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang saya akan melihat peninggalan sejarah yang berada di situs Sangiran ini. Langsung aja yuk kita masuk. Pameran di situs Sangiran ini dibagi menjadi 3 ruangan. Pertama, di sini ada ruang pamer kekayaan Sangiran yang berisi mengenai bagaimana awal terbentuknya kawasan Sangiran. Lalu di ruang pamer kedua membahas langkah-langkah kemanusiaan atau sejarah dari manusia purba. Dan yang terakhir yaitu ruang diorama masa keemasan Homo erectus. Di sini diperlihatkan sebuah gambaran cara hidup dari manusia purba. Sekarang kita masuk ke ruang pamer 1, display area kekayaan Sangiran. Sejarah mengatakan bahwa pada 2,4 juta tahun lalu, kawasan Sangiran ini merupakan sebuah lautan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa temuan fosil kerang purba yang berada di wilayah Sangiran. Karena adanya perubahan lempengan bumi, 600.000 tahun kemudian atau tepatnya 1,8 juta tahun yang lalu, wilayah ini berubah menjadi rawa-rawa. Kala itu, Sangiran merupakan lingkungan peralihan dari laut menuju daratan. Lalu, sekitar 900.000 tahun kemudian terjadi erosi di pegunungan selatan yang menghasilkan pecahan-pecahan gamping dan batu berukuran kerikil. Mengendap di Sangiran, membentuk lapisan yang sangat keras yang disebut grasbank. Hingga kemudian, pada 730.000 tahun yang lalu, diperkirakan kehidupan di Sangiran mengalami puncaknya. Sangiran menjadi tempat hidup yang menyenangkan bagi satwa dan manusia purba Homo erectus. Tidak mengherankan bahwa fosil paling banyak ditemukan pada masa ini. Namun, kondisi berubah lagi sekitar 300.000 tahun yang lalu. Perubahan iklim di masa itu menyebabkan tanah Sangiran menjadi kering dan tandus, dan di saat inilah manusia purba mulai berguguran. Untuk menguatkan gambaran seputar kehidupan pada zaman purba, berikut beberapa fosil hewan purba yang hidup pada zaman itu. Berikutnya kita lanjutkan kunjungan ke ruang pamer 2 yang bertemakan langkah-langkah kemanusiaan. Jika di ruang pamer 1 tadi menjelaskan bagaimana terbentuknya wilayah Sangiran, di sini kita melangkah lebih jauh lagi ke belakang, mulai dari awal mula terbentuknya bumi. Di sini dijelaskan bagaimana awal mula bumi terbentuk hingga menjadi seperti sekarang ini. Diperlihatkan pula proses penelitian manusia purba pada zaman dahulu. Langkah-langkah kemanusiaan di sini dijelaskan pada teori evolusi. Sekarang kita lanjut lagi ke ruang pamer 3 di situs Sangiran ini. Di sini ditampilkan gambaran masa keemasan Homo erectus sekitar 500.000 tahun yang lalu. Terdapat ruang diorama yang sangat luas. Diorama ini menceritakan kisah berburuan hewan oleh manusia purba dalam mencari makanan. Dikisahkan perjuangan mereka dalam berburu, berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi, sebuah kerja keras dalam upaya melanjutkan hidup dengan berburu hewan yang ada di sekitar mereka. Bersama Pak Santoso selaku tergup kita pada acara siang ini, boleh meminta waktunya untuk wawancara sebentar, Pak?
Permisi Pak, mau tanya, kenapa tempat ini bisa dinamakan Sangiran? Sangiran itu kan berasal dari kata sangir, ya. Jadi sangir itu adalah dulu itu untuk mengungkal, ya, mengasah. Itu bisa mengasah arit, bisa mengasah pisau, ya. Karena memang di sini itu pun ditemukan batu untuk mengasahnya itu, ya. Nah, karena itu berasal dari kata sangir yang sebetulnya kata untuk mengasah seperti itu atau mengungkal bahasa Jawanya, akhirnya lahirlah kata sangiran, ya itu. Karena memang batunya pun ada, ya, untuk mengungkal itu, untuk menyangir, ya, itu seperti itu. Lalu bagaimana pemeliharaan Sangiran bisa sampai seperti ini Pak? Oh, kalau ini pemeliharaannya karena ini museum sendiri ini, yang pertama dia langsung dari ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ya. Jadi bukan kabupaten, provinsi, jadi langsung ke kementerian. Sekaligus juga memang ini sudah diakui juga oleh UNESCO. Jadi sekarang ini Museum Sangiran itu menjadi museum internasional, ya, bukan hanya museum nasional. Baik, apa aja sih Pak koleksi yang ada di Museum Sangiran selain yang terdapat di dalam ruang pameran atau display tadi? Kalau saya kira koleksinya hampir semua ada, ya. Jadi tidak ada yang tidak disajikan di dalam museum, ya. Nah, saya kira dari alat batu, terus dari fosil-fosil faunanya pun saya kira ada semua, bahkan dari manusia purbanya pun ada semua, ya. Gitu. Ya mungkin ada 1-2 yang memang tidak ditampilkan karena masih banyak juga, ya, temuan fosil-fosilnya karena keterbatasan tempat, ruangan yang akhirnya tidak mampu, tidak bisa ditampilkan semua, ya. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman koleksi dari Museum Manusia Purba Sangiran. Jangan lupa kalau ke Sragen kunjungi Museum Sangiran, ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.